Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini cuaca lancar, mendukung sinyal. Dan hari ini kita akan belajar lagi dari sosok seorang orang tua yang memiliki dua orang anak, yang satu putra berusia 11 tahun dan yang satu lagi putri. Nah, apa yang spesial di cerita kita hari ini di sesi Heart to Heart? Hari ini insya Allah kita akan saksikan selama 1 jam ke depan. Sambil menunggu teman-teman semua datang, izinkan Buma untuk istighfar sama-sama dulu yuk. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Rabbi zidni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita sehat, nikmat berkah iman, nikmat mau belajar, nikmat sempat untuk menghirup udara yang segar pada hari ini. Alhamdulillah, kalau di Depok cuacanya cerah. Kalau di tempat teman-teman boleh ya di chat teman-teman dari mana domisilinya dan seperti apa kondisi cuacanya dan kondisi hatinya juga boleh di chat ya. Oke, sambil kita menunggu sebentar lagi kita akan mengundang narasumber kita yang teman-teman pastinya juga sudah sering lihat gitu ya, sering. Kalau misalnya teman-teman adalah follower Buma juga, Buma juga sering mengadakan kelas public speaking bersama beliau. Lalu ada juga video-video atau gambar-gambar yang terkait dengan beliau, yaitu Coach Primi Putri Surya Atmaja. Nah, siapa beliau? Beliau adalah saat ini berprofesi sebagai dosen di Universitas Indonesia, dan beliau juga merupakan founder dan CEO dari Success Legacy Enterprise gitu. Jadi memang concernnya di sumber daya manusia, self development, dan juga terkait dengan life coaching. Jadi teman-teman yang mungkin nanti setelah ini mau mengadakan sesi coaching atau mau ikut sesi kelas public speaking, boleh dengan beliau. Nah, hari ini beliau tidak berbicara tentang public speaking, tapi hari ini kita akan bercerita, mendengarkan cerita beliau berdasarkan pengalaman beliau yang memiliki anak ADHD dan juga anak tipikal. Jadi kita akan membahas seputar pengalaman beliau menjadi seorang ibu. Nah, assalamualaikum. Wah, teman lama. Iya, selamat datang Sony Purwo. Dan kita masih menunggu yang lain sambil Buma undang dulu Coach Prim untuk berada di tengah-tengah kita ya. Semoga sinyal mendukung, semuanya mendukung. Insya Allah lancar heart to heart session pada hari ini ya. Amin. Terima kasih yang sudah mau bersabar.
Wah, ada Kak Pras nih. Sehat Kak Pras. Bagaimana kabar SSC Sidoarjo? Iya. Iya, ini sepertinya ada belum ketemu. Alhamdulillah hari ini kita sekali lagi akan belajar dari seorang ibu yang memiliki dua putra dan putri. Yang pertama berusia 11 tahun dan yang kedua adalah seorang putri. Nah, hari ini kita bincang-bincang. Kenapa? Karena di sesi heart to heart kali ini kita akan bicara tentang bagaimana sih cara memberikan pendidikan sejak dini berupa proteksi diri pada anak. Jadi ini penting banget kan pastinya untuk menghindari seperti child grooming, seperti kasus-kasus kekerasan seksual dan lain-lainnya. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang Coach Prim yang juga merupakan life coaching. Nah, sambil menunggu kita bisa ajak dulu, boleh diajak teman-temannya, orang-orang yang disayangnya untuk hadir hari ini untuk sama-sama belajar. Alhamdulillah, sepertinya sebentar lagi kita sudah Coach Prin akan bersama dengan kita. Alhamdulillah. Iya, itu ya serunya kalau misalnya dari online pasti ada aja. Sorry. Ya, alhamdulillah semoga ini lancar ya Coach ya. Ya, bismillah, mohon maaf. Suara saya kedengeran nggak ya? Jelas sekali Coach. Oh iya, sorry. Mohon maaf ada kendala teknis sedikit tadi. Iya Coach. Apa kabar hari ini Coach? Alhamdulillah, baik. Cerah sekali pakai warna oranye nih. Merah nih, merah. Oranye kan bener ya? Merah ya? Merah Oh nih. merah harusnya. Iya, merah nih. Oh iya. Dari sini terlihatnya orange. Oh begitu. Oke, alhamdulillah Coach Prim sudah bersama kita. Tadi sudah diperkenalkan lagi Coach Prim itu siapa sih yang Buma kenal. Nah, boleh Coach Prim sekali lagi menceritakan diri Coach Prim yang mungkin saja Buma belum kenal nih. Sosok Coach Prim seperti apa sih yang Buma belum kenal. Nah, hari ini kita siap-siap lagi untuk mendengarkan cerita inspirasi pastinya dari Coach Prim. Silahkan Coach Prim, boleh bicara tentang apa yang hari-hari dilakukan. Ya baik, aduh sebentar nih. Posisi ininya kelihatan nggak sih? Iya, kurang ke bawah ya kayaknya Coach ya. Segini cukup nggak ya? Ya cukup kali ya. Agak miring Coach. Miring ya? Di tengah iya. Iya. Segini? Oke? Oke. Ah iya, baik. Sip. Iya. Nggak miring ini? Agak miring tapi ya lumayan agak boleh ke kiri apa ke kanan ya? Iya, mohon maaf ya teman-teman ya. Aduh, sorry. Gimana segini? Emang agak segini sedikit kayak... lagi ke arah kiri. Kiri? Bukan kanan, kiri. Jadi segini? Biar Coach Primnya kelihatan. Di sini saya. Nah, Coach Primnya ke kanan. Iya. Udah? Ke kanan aku ya. Ke kanan aku berarti ke kiri Coach Prim. Oke. Ya. Yang segini kali ya? Ya, sip. Ya, itu. Oke, Coach. Nah, segini kali ya. Ya, kita santai aja kok ngobrol di sini. Jadi nanti teman-teman kalau yang mau langsung tanya, mau bercerita juga boleh di kolom chat ya. Oke, teman-teman gimana segini? Udah oke ya, lumayan ya? Lumayan ya? Udah oke banget. Ya mohon maaf, baik. Terima kasih Bu Mamila, yang saya kenal Bu Mamila ya namanya. Terima kasih sudah diundang. Saya senang sekali bisa ada di sini. Teman-teman semua yang sudah hadir di siaran langsung Instagramnya Bu Mamila, perkenalkan saya Primi Putri Suryatmaja. Saya seorang ibu dari 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Yang pertama itu laki-laki usianya 11 tahun, dan yang kedua adalah perempuan usianya 9 tahun.
Nah, yang pertama itu ADHD menurut diagnosa dari dokternya. Keseharian saya mengajar di UI, kemudian saya penulis buku juga. Saya juga seorang coach untuk public speaking, kepemimpinan dan pengembangan diri. Itu aja Bu Mamila, terima Masya Allah. kasih. Masya Allah, ini dia Coach Prim yang pastinya banyak juga yang diantara kita yang hadir sudah kenal dengan beliau. Dan hari ini kenapa sih Buma mengajak Coach untuk bersama-sama bincang santai karena ingin mendengar lagi ceritanya, tantangan tersendiri pastinya menjadi life coach, tapi di samping itu juga menjadi seorang ibu. Menjadi seorang ibu saja sudah menjadi suatu peran yang sungguh luar biasa, dengan ada 2 orang anak, yang satu ADHD secara diagnosa oleh dokter, dan yang satu lagi berumur 9 tahun. Yang pastinya berbeda nih, dari yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan, dari gender aja udah beda. Boleh diceritakan nggak, Coach, tantangan terberatnya gimana, Coach, dalam membersamai? Apalagi sekarang udah balik atau lagi menuju nih, Oh, Coach? dia udah balik. Nah, itu tantangannya waktu pada saat dia sudah akil balik itu menjadi hal yang tantangan tersendiri ya buat saya. Gimana menjelaskan kepada, tapi memang satu prinsip saya ke Gavin ya, namanya Gavin, usia 11 tahun. Itu saya terbuka aja, saya tanya, kakak udah ada pernah mimpi nggak? Mimpi apa bunda gitu ya. Saya jelasin ya, nanti mimpinya seperti ini, kakak ada perempuan begini, lalu nanti apa yang terjadi setelah mimpi itu, nanti kalau ada apa-apa cerita sama bunda. Ya, dia dengan polosnya dia cerita, lah dari situ saya nggak ngajarin lah harus apa, bagaimana dia menjaga pergaulannya ke perempuan, walaupun memang nggak mudah. Dia memahami bahwa kenapa sih nggak boleh gini, nggak boleh gitu, kalau seperti itu harus bagaimana. Dia lagi masuk di fase mulai apa ya, mulai matang kayaknya secara seksual gitu ya. Mulai kalau melihat perempuan cantik, mohon maaf kita terbuka nggak apa-apa ya Bu Maya, kan ini parenting kita terbuka, Ya, ini ya ilmu, boleh. Ini emang waktunya ini untuk bincang. edukasi gitu ya. Kalau pas dia Iya, lihat nggak ada. perempuan cantik dia ereksi. Oke. Kemudian saya tanya, kakak kenapa? Kalau lihat, iya aku kalau lihat perempuan cantik aja berdiri, tapi kalau lihat perempuan jelek aku nggak berdiri, dia bilang gitu. Oh, jadi sampai sesantai itu ya bicaranya, bisa ngobrol terbuka seperti Iya, itu ya, Coach ya? itu yang memang saya terapkan karena kalau bukan dengan saya, dengan siapa lagi gitu kan. Gavin bisa bercerita, kemudian dia bisa apapun lah. Saya tidak ingin membuat batasan bahwa kamu anak ya, saya orang tua ya, enggak. Jadi ya kita kayak temen sih, bisa ngobrol, bisa cerita. Pokoknya Gavin bisa cerita apapun sama Bunda, ngomong apapun sama Bunda. Kalau Gavin nggak nyaman ngomong gitu. Kalau tadi tanya tantangannya karena di tengah kesibukan, saya punya 2 anak, saya harus pergi meninggalkan mereka dengan pengasuhnya, dengan kadang-kadang dengan neneknya, dengan apa. Nah, support system itu sih yang harus dibangun. Tapi alhamdulillah pandemi Betul. COVID-19 ini hikmah terbesarnya adalah saya banyak di rumah. Saya banyak di rumah. Jadi lebih banyak. Iya, jadi benar-benar bisa lebih banyak waktu buat mereka, mendampingi mereka termasuk sekolahnya dan segala macamnya gitu. Jadi ada hikmahnya sih pandemi ini, hampir sudah setahun ini saya lebih banyak di rumah dan jarang sekali gitu keluar. Semua aktivitas kerja online, semua dilakukan online gitu. Iya. Jadi mulai sudah terbiasa kita ya, Coach ya? Iya. Mau gimana lagi ya, harus menerima dengan damai hati ya. Kalau kita mau komplain, mau kita mengeluh mengeluh gitu ya dengan kondisi ini, ya udahlah jalanin aja lah. Iya. Iya, setuju banget. Jadi ya itu ya, kalau misalnya bener banget, kalau misalnya lagi-lagi cerita atau sesuatu yang mungkin tabu, malah harusnya memang dimulai dari orang tua sendiri di rumah gitu ya, Iya, Coach ya. betul. Dan katanya nggak bisa yang kita jadi atas, yang anak tuh anak di bawah gitu, nggak bisa Iya, ya, harus sejajar, tetap sebaiknya jangan. kawan. Karena kalau kalau saya khawatir kalau sampai dia cerita ke orang, terus dia mencari informasi yang salah dari orang lain, saya justru lebih worry. Apalagi kan dia ini ya, maksudnya saya nggak, kadang-kadang cara berpikirnya agak berbeda dengan adiknya. Adiknya tuh lebih mature yang cewek, karena yang satu yang spesial ini kadang-kadang agak unik dan kadang-kadang kita suka terkaget-kaget dengan nanti tiba-tiba apa yang dia pikir dan dia rasa. Jadi daripada dia cari ke orang lain, ya udah
kakak bisa cerita apapun sama bunda, apapun yang kakak pikir, kakak rasakan, bahkan sampai sedetail itu deh cerita tentang, oh aku bisa berdiri kalau lihat cewek cantik bunda. Lalu dia mulai tertarik dengan kalau di YouTube ada perempuan melahirkan, nah itu tuh jadi, nah itu memang pendidikan seksual ini sih yang Penasaran agak ya. penasaran dia, kenapa sih bayi itu bagaimana, terus keluarnya bagaimana. Nah itu kan pelan-pelan kita harus ceritain dan saya memang harus mulai mengkontrol sekarang tontonan YouTube-nya dia. Bahkan saya sudah batasi itu ada pembatasan yang konten untuk anak-anak gitu kan yang bisa diakses itu sudah saya batasi karena dia memang sedang lagi penasaran banget. Fasenya kayaknya lagi mulai masuk, dia mulai akil balik, dia mulai masuk ke fase ini tapi pikirannya masih anak-anak. Karena Iya, berdasarkan tantangan dari juga ya, ya Coach. dari hasil tes waktu itu dengan psikolog anaknya yang terakhir, jadi dia mengalami kemunduran perkembangan mentalnya itu bukan di usia dia. Jadi sekarang dia sudah mau 12 tahun nih di bulan Maret, tapi dia itu sama dengan adiknya bahkan mungkin lebih lebih ini daripada adiknya. Adiknya lebih matang gitu. Emosi. Secara emosi, Oke. secara mental gitu ya. Adiknya lebih matang. Nah, kalau ini memang kita kayak ngayom anak TK atau anak SD di kelas 1, kelas 2. Walaupun secara fisik dia Oke. remaja gitu, tapi secara mental psikologisnya dia masih anak-anak ya gitu. Nah, itu pasti ada kesulitan kan, Coach? Kayak di saat kan memang biologis itu mereka tetap setahu saya juga tetap normal gitu ya, berjalan normal. Tapi yang tadi Coach bilang ada kemunduran di segi emosi, secara mental. Nah, pastinya juga emosi itu kan berpengaruh sama kognisi juga katanya kan, kognisinya. Jadi dari bahasanya sendiri. Nah, itu ada gimana tuh Coach untuk mengungkapkannya? Gimana kan sedangkan dia harusnya sudah diberi ilmunya atau keterampilannya ini nih udah soalnya udah balik nih tapi di satu sisi emosinya belum matang belum sampai. Nah itu gimana tuh boleh diceritakan nggak coach tahapan waktu pertama sebelum akhirnya dia sadar dia mimpi dan dia cerita kalau misalnya dia kalau sadar kalau dia bisa bangun kalau lihat cewek cantik kayak gitu coach. Itu saya tuh udah memberitahu tuh dari 2 tahun sebelum itu terjadi. Oke, jadi sekitar Iya, usia 10-an apa? sembilan, 9 iya ya? usia 9, usia 8 atau usia 9, tapi pelan-pelan. Saya dari mulai memperkenalkan bahwa ada laki-laki, ada perempuan. Perempuan dan laki-laki itu berbeda, Kak. Tapi saya belum menjelaskan sampai detail ya, ya bahwa memang Allah menciptakan kita nanti untuk menikah, meneruskan keturunan, bla bla bla. Tapi saya mulai tanya, dan kan dia mulai tanya kenapa adek, kakak, kakak berbeda ya dengan adek ya. Kakak, dia kan bahasanya formal ya, bahasanya gitu kalau ngomong Iya, tuh. baku. Baku, bahasanya baku banget. Bunda, oh kakak beda ya sama adik. Kakak kenapa tidak punya itu? Kakak juga mau, oh kakak berbeda. Jadi saya udah mulai jelasin beda laki-laki dan perempuan. Saya udah mulai jelasin pelan-pelan. Suatu hari nanti kakak akan dewasa. Kakak nanti akan kayak ayah tuh, ada jenggotnya, ada kumisnya. Saja nah fasenya menuju ke situ nanti kakak mulai dari mimpi dulu. Saya bilang waktu itu bukan saya agak sulit bilang kalau dia keluar sperma. Jadi saya bilang akan nanti kayak pilek, Oh, oke, uh, bahasanya. pilek. Tapi saya sudah sebutkan itu penis. Saya nggak bilang itu burung. Saya tidak bilang itu apa. Jadi saya sebutkan memang ini apa kak? Ini hidung kan? Ya itu hidung bunda. Ini apa? Mata. Ini mulut. Kalau itu penis namanya. Jadi saya udah jadi karena kak saya Jadi juga sesantai mungkin ya, Coach? harus iya, karena Sesantai mungkin. saya juga konsul dengan psikolog anaknya bahwa ya jelaskan bunda kadang-kadang kesalahan di dalam pendidikan seksual para orang tua adalah kita mentabukan hal-hal yang sebenarnya harusnya sih nggak kita tabukan gitu. Itu jadi problem ketika kalau nanti saya sebut burung, nanti kan dia bayangkan seorang Oke. anak ADHD ya dengan kematangan kognisi dan sebagainya yang berbeda. Kalau saya bilang burung, nanti apa lagi yang diasosiasikan? Jadi saya bilang enggak, itu penis, ini vagina gitu. Anak perempuan punya itu. Kakak nanti kayak pilek, tapi agak kental aja kak. Saya bilang nanti kalau itu udah keluar, bilang bunda. Kakak harus cerita sama bunda, nanti bunda ajarin kakak harus mandi.
mandinya seperti apa, tuh saya jelasin keramasnya seperti apa. Nah kakak sudah mulai dewasa, kakak sudah tanggung jawab, sholatnya udah nggak boleh tinggal. Nah kalau udah kayak gitu udah sholatnya nggak boleh tinggal kak, kakak ibadahnya udah harus bener, kakak udah harus tanggung jawab sama diri sendiri. Jadi itulah sih yang saya masukin tentang dia sudah mulai besar, suatu hari nanti kakak akan kuliah, kerja, punya anak, jadi kakak belajar tanggung jawab, kakak udah gede. Walau saya tidak ingin, kadang-kadang banyak orang karena merasa anaknya spesial lalu menempatkan mereka di posisi berbeda. Kalau enggak, saya samakan aja ini sama adiknya, tetap kamu harus punya tanggung jawab, harus ini, tapi ya kita ada beberapa hal yang kita harus mengerti ya. Kalau misalnya dia enggak konsisten gitu, kita harus mengerti dan kita pelan-pelan. Satu lagi dia tuh butuh kayak apa ya? Tampilan visual. Jadi kalau kita mau memberikan sesuatu, bicara sesuatu, tulis atau gambar gitu, tempel di kamarnya atau tempel di kamar mandi, tempel di ruang belajarnya dia. Jadi itu mengingatkan dia karena kalau kita hanya bicara verbal sulit juga sih anak-anak seperti itu bisa mengingat karena kan daya ingatnya pendek ya. Oke. Iya, jadi ini poin plus juga ya. Jadi kita bisa memberikan visualisasinya. Mungkin saat buat mandinya seperti apa juga coach buatkan juga itu ya berarti ya coach. Iya, urutannya satu kakak misalkan dari mulai bersihin apa, abis itu kakak wudhunya seperti apa. Kadang-kadang masih saya tungguin loh, Buma. Ya, Oke. Supaya iya, memang masa pembelajarannya itu nggak ada yang kelewat iya gitu saya ya. tungguin, saya liatin gitu kan. Nanti cara wudhunya dia lompat tuh dari kepala, nanti tiba-tiba Iya, langsung iya. kaki kan suka gitu namanya. Oke, kakak coba diulang. Iya. Jadi ya walaupun memang dia sudah akil balik, memang Rana agak risih juga saya sebenarnya. Saya bilang kakak sudah gede loh, bunda tuh udah nggak boleh lagi nemenin kakak mandi. Cuman memang karena mental psikologisnya bukan di usia dia ya mau nggak mau, jadi saya harus melakukan pendampingan itu. Tapi saya bilang nggak boleh ya, sebenarnya ini tidak boleh. Tapi bunda cuma pengen lihat kakak bener nggak. Coba kakak yang bener, kalau udah bener ya udah kakak kerjain sendiri. Tapi sekarang sih alhamdulillah dia udah bisa, udah bisa dia. Wah, Udah bisa alhamdulillah. jadi poin plus banget ya kalau misalnya kita tuh pertama tuh percaya dulu gitu ya, kasih kepercayaan dulu ke mereka, kasih tanggung Betul. jawab dulu, jadi nggak membeda-bedakan gitu ya coach. Iya Tapi betul. di samping itu kita juga berusaha menempatkan diri, oh iya memang ada batasan yang mereka perlu kita kompromi gitu ya, perlu, oh iya Betul. memang mereka beda gitu ya, tapi Ya. maksudnya nggak bisa menghalalkan juga kalau misalnya kita jadi kendor tanggung jawabnya gitu ya Betul, coach ya. betul. Jadi Jadi ternyata betul. ternyata sekarang malah bisa gitu ya, Bisa. udah Bisa. nggak seperti Anak itu pinter jadi loh semua sebenarnya, bisa. pinter dia. Jadi jangan kita sebagai orang tua mentang-mentang kamu tuh spesial ya, kamu tuh beda. Jadi kita memperlakukan dia beda. Enggak, saya juga tetap memperlakukan dia sebagai Gavin, anak pinter, anak hebatnya bunda. Mbak Gavin bisa. Ayo sekarang Gavin harus bisa melakukannya. Suatu hari nanti Gavin akan besar dan bunda nggak akan selamanya loh dampingin kakak. Mungkin bunda nanti nggak ada duluan. Saya bilang, saya udah jelasin loh, sore nanti bunda meninggal loh kak. Saya bilang, bunda meninggal loh kak. Aku merinding coach. Iya, saya bilang sama dia, bunda tuh akan nggak tahu nanti bunda yang meninggal duluan atau kakak yang meninggal duluan. Kita tuh nggak ada yang akan selamanya hidup. Kakak harus belajar tanggung jawab dari sekarang. Karena bunda nggak bisa selamanya mendampingi kakak. Kakak harus jadi anak mandiri ya. Oh iya bunda, gitu. Nah makanya sekarang alhamdulillah saya lihat saya seneng banget. Kan sekarang online. Tadi kan saya sempat, nah anak saya tuh sempat sedih saya sih sebenarnya. Karena tadinya kan dia sekolah di sekolah biasa. Di sekolah umum. Saya nggak tahu apakah karena kesalahan sistem atau bagaimana terpaksa anak saya harus keluar ke sekolah inklusi karena menurut sekolahnya adalah anak ini bodoh, anak ini tidak bisa mengikuti pembelajaran, anak ini tidak bisa kami bimbing sehingga waktu itu sebenarnya dengan agak sebenarnya dalam tanda kutip kalau saya bilang sekolah meminta saya mengeluarkan anak saya dari sekolah itu. Itu salah satu kekecewaan saya sih sebenarnya sebagai anak dari orang tua berkebutuhan khusus bahwa memang sistem pendidikan di Indonesia itu tidak disiapkan untuk mendukung itu gitu. Dan waktu itu bapaknya juga kekecewaannya adalah bukan anak kita yang bodoh, bukan anak kita yang bermasalah, sekolahnya itu yang bermasalah, sekolahnya yang nggak siap gitu kan. Jadi waktu itu sempat ada kekecewaan kami seperti itu, tapi akhirnya sudah, akhirnya terpaksa di kelas berapa ya waktu itu anak saya kelas 3 naik ke kelas 4. Waktu itu
ancaman sekolah gini, kalau mau masih tetap di sini nggak naik kelas. Kalau mau pindah ke sekolah lain nanti kita naikin. Tapi kan itu menurut saya sesuatu hal yang agak sebenarnya kurang bagaimana ya terhadap kami gitu, para orang tua dengan anak kebutuhan khusus. Ya sudah, waktu itu akhirnya ya sudah, saya besar hati saya cari sekolah inklusi yang waktu itu muridnya satu kelas hanya sekitar 5 sampai 8 orang paling banyak. Memang lumayan. Harga bayaran dan biaya per bulannya lumayan, tapi saya pikir ya udahlah. Dan setelah dimasukkan ke situ, alhamdulillah perkembangannya sampai hari ini. Memang mereka butuh lingkungan yang bisa menerima mereka, kemudian lingkungan yang memberi mereka kesempatan untuk berkembang gitu. Sebenarnya bukan anak itu yang ini, memang lingkungannya aja mungkin yang nggak siap Oke, iya, menerima jadi dia. ingat juga kata-kata kalau misalnya menyekolahkan anak itu jangan mencari guru yang untuk apa guru yang minta dipahami, tapi guru yang memahami anak-anak sejak Itu itu semua itu semua dia. semua kan memang semua punya keunikan, nggak cuma Betul, hanya anak betul, spesial pastinya betul, ya kan. betul. Satu ya, jadi agak miris juga sih ya kalau misalnya ada Iya, mungkin bisa saja kita pasti sebagai orang tua akan lebih mudah menerima kalau misalnya mungkin bahasanya kami belum bisa menyanggupi karena kami belum menyiapkan SDM yang sesuai atau apa gitu ya coach itu. ya, mungkin Iya, bahasanya aja ya. itu bikin saya kecewa juga kan. Ini anaknya nggak bisa fokus ya, Bu. Anaknya kayak gini ya. Tahu nggak, saya lagi nerangin mata pelajaran, tiba-tiba anaknya berlarian di dalam kelas mandangin AC. Kan dia suka banget sama AC kan. Dia senang AC, objek Oke. berputar, baling-baling gitu. Ada helikopter lewat, nongol kepalanya keluar kelas. Dan itu menjadi masalah. Terus misalkan dia mulai keliling-keliling jalan. Kan namanya anak-anak kayak gitu, dia kebutuhan geraknya tinggi ya. Di kelas Iya betul. dia keliling gitu jalan, tapi tadi duduk lagi dia nyimaknya dia keliling-keliling-keliling. Nah itu mungkin satu kondisi yang memang sekolah yang umum belum siap, walaupun mereka mengatakan bahwa kami menerima semua anak-anak dengan ini, tapi pada kenyataannya sistem pendidikan kita belum siap, dan hanya beberapa sekolah yang siap ya sudah. Kak. Tapi setelah memang kita berikan sebuah lingkungan yang mendukung dia, menerima dia, alhamdulillah perkembangannya bagus. Di sekolah yang sebelumnya nilainya 40 nilai dia. 30, pernah dapat Oke. 0, dapat 10. Sekarang alhamdulillah nilai bisa 90, 100 ya, sejelek-jeleknya 70, 60 oke lah saya pikir ya, tapi yang penting dia happy. Jadi yang penting kalau buat Oke. saya yang penting anak saya happy. Saya nggak mau memaksakan dia untuk sama dengan anak lain karena saya tahu anak saya unik gitu. Dan saya menerima itu. Oke. Ya udah yang penting kamu happy. Kamu mau apa? Dia sekarang kan dia tuh sempat juga drum tuh bagus kan buat ngelatih apa namanya motoriknya ya, dia main drum. Iya, dia Wah, main drum. alhamdulillah nih sudah ada beberapa yang hadir juga, dan kita juga punya teman-teman praktisi pendidikan, dan pastinya di sini wadah-wadah seperti ini, wadah-wadah bincang santai seperti ini, insya Allah kita makin bersinergi ya Bun ya, apa coach ya, Iya. dari orang tua sendiri seperti apa, dari kemauannya seperti apa, dari bidangnya sekolah juga bagaimana, guru-guru juga mungkin boleh apa namanya curhat juga boleh gitu. Jadi memang kita tidak bisa bergerak sendiri. Memang parenting itu kan luas gitu ya cakupannya ya. Jadi karena itu heart to heart session ini juga memfasilitasi kita semua untuk saling bersinergi. Semoga nanti ke depannya makin banyak lagi orang-orang yang semakin peduli kalau misalnya dan berempati juga kalau misalnya memang ada anak-anak yang butuh untuk lebih dipahami daripada anak-anak yang lain mungkin seperti itu. Jadi pastikan kalau kita juga sebagai orang tua tepat dalam menyekolahkan atau menempatkan anak di sesuai sekolahnya gitu ya. Seperti tadi coach kan pengalamannya ternyata saat di sekolah ini ternyata tampil lah ya kan potensinya semuanya itu keluar gitu ya coach ya. Iya. Iya, dan boleh aku jadi kepikiran kalau misalnya waktu masa sebelum pandemi ini dengan teman-temannya yang perempuan misalnya seperti itu, apakah ada kita menceritakan juga batasan seperti apa? Kan kalau misalnya di rumah kan sama adeknya kadang kan boleh peluk, boleh Oh iya. apa gitu kan, coach. Nah, itu gimana tuh cara cara bikin, kan kalau generalisasi ke anak berkebutuhan khusus agak agak beda gitu ya Betul. penerapannya. Itu gimana tuh coach untuk menyampaikan ke Gavin? Kebetulan Gavin tuh nggak suka dipeluk. Oh, oke. Okay. Jadi lebih tenang ya. Gavin nggak suka dipeluk.
nggak tahu dia tuh mungkin ada apa gitu keunikan dengan sarafnya. Jadi kalau ada orang nih dia lagi main game gitu ya misalnya tempat tidur atau lagi baca buku, tiba-tiba saya suka iseng saya jatuhin badan saya di samping dia di bantal brek gitu. Kakak, bunda boleh dong di sebelah kakak. Tidak suka. Aku tidak suka. Oh, Tidak enak. Aku tidak suka ada orang di sebelah aku. Jadi kebetulan dia nggak suka dipeluk. Tapi tetap sih saya kasih tahu tentang dari TK kan saya udah ajarin tentang sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Nah, itu yang oh saya iya. remind Apa tuh terus. metodenya? Boy? Ada waktu itu ada video yang ada nyanyian tuh kan. Saya pakai itu aja yang sentuhan boleh, sentuhan nggak boleh, yang kepala, tangan, kaki, pokoknya dada, Baik. pantat, kemaluan, itu adalah bagian yang harus dijaga. Kakak mau nggak itu disentuh orang? Tidak mau, Oh, tidak mau. Ya oke. sudah, kalau kakak tidak Oke. mau, berarti kakak boleh nggak sentuh punya orang? Oh, tidak mau. Tapi kalau dia cantik, boleh tidak? Aku Oke. apa namanya ini? Oh, boleh kalau udah jadi istrinya. Ya saya harus jelaskan Oke. mengenai konsep muhrim non muhrim itu. Itu Oh saya iya saya iya iya. saya jelaskan pada dia. Memang kenapa bunda tidak boleh? Memang kenapa? Kan cuman pegang-pegang saja. Tapi memang ada penasaran dia, walaupun dia nggak suka dipeluk, dia nggak suka. Tapi namanya lagi beranjak akil balik gitu ya. Ada curiosity Iya. dia mungkin kan fase seksualnya sudah mulai berkembang. Dia sudah mulai ereksi. Ketika lihat perempuan cantik di Google aja gambar cewek cantik, ih cantik walaupun cewek itu nggak bajunya biasa gitu, bukan yang seksi gimana, tapi dia oh ini cantik dan dia tertarik. Ya saya harus jelaskan itu mengenai sentuhan boleh tidak boleh menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Saya juga sudah menjelaskan tentang hamil itu seperti apa. Saya udah kasih dia Oke. bahwa hamil adalah hasil dari pertemuan sperma dengan sel telur. Gimana caranya? Ya ketika saya belum menjelaskan tentang hubungan badan belum karena masih terlalu dini. Saya rasa di usia dua orang Iya. anak ini di umur 9 dan 11 tahun. Tapi saya bilang kalau kamu terlalu dekat gitu ya, terlalu nempel. Nah pokoknya pernah nggak sih ada kisah? Karena kan dilihat film kan juga suka gitu. Bunda katanya kalau laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidak boleh. Tapi kenapa di TV-TV itu ada ciuman? Memangnya mereka suami istri? Anak saya bawel tuh dua-duanya. Kalau mereka Oke oke. pergi ke restoran, lihat ada cowok cewek nempel-nempel, apalagi yang perempuan tuh, adanya nanya, Bunda memangnya mereka sudah nikah? Oke, sekritis itu ya. Ya, memangnya mereka sudah nikah. Kok pakai baju SMA mereka? Emangnya anak SMA itu sudah nikah? Oke. Okay. Oke. Terus dia Nah, ini lihat gimana dia tuh, Coach? lihat film, dia lihat film. Itu uh, akhirnya mau nggak mau saya pikir ini bukan lagi zaman penjajahan dahulu kala yang kita mentabukan semua hal. Jadi saya ceritakan mereka tentang pergaulan anak laki-laki dan perempuan yang tidak dibatasi bisa menimbulkan hamil di luar nikah. Itu the point saya ngomong ke mereka. Ade mau hamil SMP, Oke. SMA? Nggak mau. Apa efeknya? Mereka akan, saya mulai bayangkan masa depan mereka seperti apa. Bahwa mereka sebagai anak muda itu punya kesempatan berkarya, punya karir, aktualisasi diri, sekolah yang benar, jaga pergaulan. Saya bilang, kalau kamu menghargai wanitamu, kamu akan menjaga dia sampai tiba nanti saatnya menikah. Adik kalau laki-laki benar-benar sayang sama adik, dia akan menjaga kehormatan adik sampai menikah. Jangan dipegang-pegang. Boleh nggak pegang paha? Oh tidak boleh. Pegang pantat? Nggak boleh. Ciuman gini nggak boleh. Jadi mereka tahu sih batasan kalau hanya mungkin laki-laki dan perempuan duduk mungkinnya sebelahan nggak apa-apa. Tapi kalau mulai ada sentuhan fisik itu mereka tahu itu nggak boleh. Dan mereka selalu protes. Bahkan kalau pergi ke mall kemana-mana itu yang kadang-kadang saya suka jadi heboh sendiri ketika mereka mulai protes bahwa kenapa mereka pegangan? Kenapa mereka nempel-nempel? Jadi lupa mau makan ya. Saya sampai bingung. Aduh ya Allah nih gimana cara saya. Tapi saya bilang ya sudah, kamu mau masuk akhirnya terpaksa lah keluarlah kalimat pamungkas tentang surga dan neraka. Mau nggak mau itu akhirnya yang keluar. Ya itu yang keluar. Oke, ada udah belajar, udah tahu apa ininya tentang konsep muhrim non muhrim, ayatnya tahu bla 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 bla. Oh ya sudah, ada mau yang mana? Oh enggak, aku nggak mau masuk neraka, nggak enak katanya. Ya udah, oke, ya udah itu aja. Mau nggak mau kalimat pamungkas terakhirnya itu. Tapi saya harus jelaskan mengapanya dulu karena mereka kritis luar biasa. Walaupun ADHD, nggak Afin itu luar biasa ininya. Dia kritis sekali. Dia kritis sekali Oke. mempertanyakan banyak hal. Dia ikut robotik kan, dia ikut drum, dia mulai tertarik sekarang, dia cita-cita mau jadi gamers.
Gamers. Sekarang gamers itu termasuk mata pencaharian juga kayaknya ya. Iya, saya bilang kakak kalau udah gede mau jadi apa? Aku mau jadi gamer. Sekarang dia udah bikin channel YouTube dia, namanya Kedabi Gaming. Saya terus Oh, apa tuh? Kedabi Apa Gaming boleh namanya. Nanti deh kedap di game? saya nggak tahu nama Kedabi itu diambil dari mana, tapi dia bilang kedengarannya enak itu Kedabi katanya. Udah terserah kakak. Tapi Kedabi Gaming. Isinya apa? Jadi dia main game, terus nanti dia kayak screen recorder gitu, nanti dia berbagi tuh tips triknya gimana menyelesaikan game ini. Bahkan cita-cita dia suatu hari nanti adalah mau bikin gamenya dia sendiri. Bunda, aku mau ikut apa tuh kelas coding kah? Atau mau apa? Pokoknya aku mau jadi gamers. Itu aku pengen jadi YouTubers yang sukses. Itu cita-cita dia. amin. Amin, Nih, amin, sampai amin. ada tanggapan nih coach. Jadi tiap hari harus menjawab pertanyaan mereka ya dari Umiatul Hasanah. Iya Umi, oh, betul harus dijawab. Jangan sampai anak-anak kita bertanya ke orang lain, itu berbahaya. Itu berbahaya sekali. Jadi sumbernya memang Iya, bikin nyaman ya. harus Nah, deh, sama harus kita harus dari nyaman. kita, Jadi betul. Harus dari kita. Jangan oke sampai tanya ke coach, orang banyak lain. banget nih ilmu ilmu nyata, ilmu ilmu nyata. Ilmu terapan dari coach. Karena kan kita sering banget punya ada teori, baca buku, tapi kan secara langsung di kehidupan kan sebenarnya kita belum sampai gitu kan. Nah, Iya. kita belajar dari orang-orang yang udah duluan gitu, udah duluan. Jadi hari ini makanya kenapa ajak bincang-bincang bersama coach yang pastinya coach juga udah punya 2 anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan pula, dan menuju akil balik, bahkan sudah akil balik. Dan untuk perempuan sendiri nih coach, tadi kan dari Gavin sendiri, nah si yang perempuan ini ada kecemburuan nggak sih coach kadang-kadang dengan sosok kakaknya ini gitu, atau gimana tuh coach untuk kasih tahu kalau misalnya kakaknya tuh memang butuh pendekatan lebih atau seperti apa coach? Iya, awalnya sempat sempat cemburu sih, Kanaya merasa kok Bunda kalau sama Kak Gavin beda gini-gini kalau adek ya, tapi akhirnya memang saya menjelaskan bukan untuk apa ya, tapi saya memang harus menjelaskan bahwa kakak itu memang beda deh. Kakak itu, adek itu sudah lebih matang, lebih dewasa dari kakak. Kakak butuh dukungan kita, termasuk dukungan adek. Jadi sekarang malah justru ya alhamdulillah sih, akhirnya mereka tuh kayak soulmate banget ya. Gak bisa lepas satu sama lain. Walaupun kakaknya nanti bikin nangis adek, nanti mereka saling jailin, satu jerit, satu teriak. Tapi mereka ya kemana-mana ya itu. Saling Harus ya, harus bersama. Bahkan lucu, adeknya bilang, Bunda aku mau pindah ke sekolah kakak dong. biar sama-sama kakak, ya Allah menyentuh sekali coach. Iya, aku mau pindah ke Nah ini sekolah kakak. ada pertanyaan nih coach dari Oase. Bun, mohon tadi saya telat join. Apa bisa sedikit dijelaskan kapan Bunda Primi menyadari bahwa kakak terindikasi ADHD? Oh, Nah, boleh baik. boleh cerita. Intuisi seorang ibu itu bermain tajam sekali, Bu Mamila. Saya melihat anak saya berbeda dari dia usia 6 bulan. 6 bulan. Satu Padahal itu anak pertama kan ya coach ya? anak pertama, Coach anak bandinginnya pertama. sama apa tuh? Mungkin karena saya sering baca buku tentang parenting, Oke. termasuk tentang ADHD, terus saya ikut seminar dan saya belajar dari teman-teman saya juga. Saya melihat kok anak saya eyes kontaknya plus minus. Satu. Terus dari gerakan motoriknya, sensoriknya, tapi saya waktu itu sempat denial, jadi kami agak terlambat sebenarnya. Saya dan ayahnya tuh terlambat karena kami berdua denial selama 3 tahun kami mengingkari itu. Jadi pesan saya untuk para orang tua Jadi dimanapun jangan pernah mengingkari itu. Padahal kalau seandainya kita intervensi dari awal, gini, mungkin dari dini terapi, pendampingan dengan dokter tumbuh kembang dan psikiater anak dan diet ketat dan segala macam mungkin akan lebih baik perkembangannya. Kita denial, tapi kok anak saya tuh, nah mulai usia 1 tahun itu saya lihat dia suka duduk depan kipas, mandangin kipas, baling-baling. Ini aja, bisa 1 jam saya perhatiin. Something wrong with my boys nih. Karena anak normal, bukan saya nggak mau bilang nggak normal, maksudnya gini, dia berbeda. Kalau anak lain kan bermain, berinteraksi, dia minim interaksi dengan orang.
minim. Tapi kalau dia lari, dibawa lari ke mall umur setahun itu ayahnya bisa 3 kali ganti baju, nguber-nguber dia di mall gitu. Larinya bisa cus. Wah, kita nguber-nguber setengah mati. Usia 3 tahun saya bawa ke dokter tumbuh kembang. Awalnya sempat diduga Asperger syndrome. Tapi waktu itu Asperger Oh, syndrome sempat dugaannya Asperger syndrome. Tapi kemudian saya juga coba cari apa namanya second opinion dengan dokter tumbuh kembang yang lain. Awalnya Asperger nih kayaknya, tapi kalau Asperger harusnya IQ-nya itu kan di atas 140 biasanya, uh-uh. sangat tinggi. Nah ini waktu pas dia tes IQ, IQ-nya bagus, uh, oke lah. Artinya memang standar yang sesuai dengan ininya, bukan yang di bawah tapi juga Usianya. nggak terlalu atas gitu. Kemudian akhirnya coba di ini ulang, akhirnya memang sampai di kesimpulan akhirnya adalah dia ada di ADHD. Plus memang dia ada masalah juga apa ya istilahnya saya lupa. Jadi ada kekuatan otot-otot tangan dan kakinya tuh agak berbeda. Sehingga ininya tuh agak bengkok dia punya ini di sini. Jadi kalau dia gerakan menangkap bola, jadi itu agak berpengaruh juga ke motoriknya dia. Terus Terapi SI juga gitu ya, Bu? iya, Ya, dia Coach ya? terapi sensori integrasi juga. Cuman kan kalau udah usia segini kurang efektif juga sudah kan SI. Optimal. Artinya kan dia diintervensi kan lebih baik pada saat usia-usia awal. Tapi memang waktu dia usia 3 tahun itu sensori integrasi dia dapat juga waktu itu teori apa terapi okupasi, behavior, macam-macam lah waktu itu kan berbagai macam. Jadi dia terapi dari mulai umur 3 tahun sampai sebelum pandemi kemarin tuh masih terus jalan. Nah, Oke. kadang-kadang flapping kan. Nah, memang Oke. ya suka flapping dan itu dan dia nggak bisa fokus. Fokusnya tidak bisa lebih daripada saya rasa 10 menit dia bisa fokus tuh udah bagus. Ya, Oke. memang harus Oh, jadi saya memang menyadari itu di umur 3 terkendala kalau tahun. misalnya Ya, akhirnya saya untuk bawa ke ADHD dokter memang tumbuh salah kembang satu umur 3 fokusnya ya. tahun, saya bawa ke dokter tumbuh kembang itu pun tanpa sepengetahuan ayahnya karena ayahnya denial terus kan. Dia terus mengingkari Oke. itu sampai waktu dokter bilang bahwa anaknya spesial dan butuh penanganan khusus, dia masih mengingkari itu. Enggak, anak saya nggak apa-apa, anak saya baik-baik saja kok dan kita nggak butuh apa itu yang namanya segala macam terapi lah, inilah itulah. Sampai akhirnya kesini baru menerima dan menyadari. Jadi jangan pernah mengingkari lah. Lebih baik kita berjiwa besar, datang ke dokter tumbuh kembang. Sekiranya ada sesuatu hal yang memang anak kita berbeda, segera bawa ke ahlinya untuk dicek. Makin cepat diintervensi, makin bagus. Jadi itu juga kadang memang yang membuat kita berhenti bukan orang lain, bahkan pasangan kita sendiri gitu ya. Betul, Waktu itu pasangan betul. kita sendiri, ayahnya sendiri yang Iya, mengatakan udahlah nggak usah gitu. Tapi iya, lagi-lagi kan intuisi ibu pastinya jalan terus, betul, apalagi ditambah seorang ibu ini sudah banyak membaca, sudah mengetahui teorinya juga seperti Coach Prim sendiri. Dan ini sebenarnya banyak banget kasus seperti Coach Prim yang apa namanya bukan bukan tidak mau membawa anaknya ke tempat terapi atau tidak mau me, apa mem, mengintervensi secara dini, tapi memang kesempatannya dihentikan oleh pasangan sendiri. Dan baiknya mungkin yang tadi seperti coach bilang pesannya, kalau memang udah intuisi ibunya yang bekerja, semoga gitu ya iya. masalah izin sama suami itu nanti bisa menyusul gitu ya coach Akhirnya ya. saya bawa tanpa izin, memang Anak dulu ya. terpaksa saya tanpa sepengetahuan dia saya bawa ke dokter tumbuh kembang di hari ulang tahun anak saya tepat yang ketiga waktu itu. Dan diobservasi Oke. segala macam akhirnya dokter ya memang anak ibu spesial masuk ke dalam spektrum autis. Memang waktu itu masih ragu apakah ini ADHD atau Asperger karena kalau dibilang autis banget juga enggak, dia masih bicara mengeluarkan kata-kata walaupun bahasanya baku, memang baku bahasanya. Ada satu bahasa yang juga dia lucu, dia tanya, Bunda kenapa orang dewasa melakukan hal berbeda dari apa yang mereka katakan, mereka tidak konsisten dengan apa yang mereka bicarakan. Wow, itu usia berapa tuh coach? Umur 8 apa kalau nggak salah waktu itu dia protes tentang kenapa orang dewasa melakukan hal yang berbeda dari apa yang mereka bicarakan, mereka ngomong apa, mereka berbuat apa. Nah, seandainya bisa memilih, kamu tidak perlu menjadi orang dewasa. Iya, iya itu. Jadi memang ya akhirnya saya sempat berdebat waktu itu. Ya tapi pada akhirnya menerima juga si ayahnya bahwa tapi memang dilema ya, Buma.
Ketika dengan pasangan Ya. kita menyadari bahwa anak kita spesial, lalu pasangan kita mengingkari itu dan mengatakan bahwa oh enggak, anak saya baik-baik saja, jangan coba-coba kamu bawa anak saya ke klinik tumbuh kembang apapun itu. Enggak, saya nggak mau. Oke. Saya terpaksa membangkang demi kebaikan anak saya saat itu. Itu. Dan alhamdulillah saat ini dengan intervensi yang sudah kami lakukan dari usia 3 tahunnya dia sampai sekarang, perkembangannya semakin baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga nanti kita bisa bincang-bincang lagi dengan yang lain ya, keseruannya Gavin. Sekarang lagi buka, teman-teman bisa lihat nanti ke Dabi Gaming. Dabi Nah, Gaming. kita bisa simak nih yang katanya mau jadi YouTuber, mau jadi gamer terkenal. Amin, kita doakan. Amin, ya Dan juga untuk Allah. kekayaan. Kanaya apa Kayana? Kanaya, ya. Kanaya, iya. Kanaya kembali. Nah, ini ada tanya lagi, kalau ketemu sama orang di lingkungan luar terus, anak-anak bertanya kritis, sedang tanggapan orang yang ditanya jawabannya ngasal, atau malah nyalain anak, dengan label banyak tanya nih, bisa gitu, Coach. Atau gimana ya, jelasin ke anak, Coach. Nah, ini juga banyak juga nih, Coach. Kadang kalau misalnya dari segi pengalaman Coach sendiri sebagai orang tua, kadang kan dari Gavin atau Kanaya yang mungkin aja gitu ya, sering ceplos gitu tanya kalau lagi kumpul keluarga atau seperti apa yang biasanya sudah santai dengan coach, karena kan kita terbuka gitu ya sama anak, boleh tanya apa, tiba-tiba dia tanyanya ke mungkin ke seseorang yang belum tepat gitu ya, belum tepat situasinya, mungkin aja orang itu lagi tidak siap untuk ditanya. Betul. Gitu ya coach ya, lalu tiba-tiba ngomongnya ya udah deh jangan tanya itu deh saya, atau ngasal gitu malah jawabannya yang tidak sesuai apa yang kita jawab misalnya, Coach, yang berlainan banget gitu. Nah, itu gimana, Coach? Itu nggak bisa dihindari ya, Bu Maya. Nggak bisa dihindari ya, apalagi keluarga besar kita bahkan belum tentu menerima gitu kan dengan gaya anak kita komunikasinya. Ya kalau prinsip saya sih kita nggak bisa kontrol orang lain, terserah. Tapi kita bisa kontrol kita, keluarga kita. Jadi anak-anak saya kalau tiba-tiba mereka dapat jawaban yang kurang enak atau feedback yang tidak sesuai dari orang lain, saya langsung dekati mereka lah sesudahnya, atau ada momen private kita berdiskusi, kita harus segera review loh, harus segera kita intervensi, jangan didiemin. Jangan didiemin. Jadi saat udah pulang atau saat lagi berdua pada gitu saat ya? lagi berdua, atau kita nanti sudah di rumah, tadi ngobrol apa sama om, ngobrol apa sama tante, apa tadi yang kamu tanya, terus tante sama om ngomong apa, kok dia kayak gitu sih bun, gitu ya misalnya, aku kan cuman gini. Ya memang saya jelaskan ya, orang punya, memang sulit ya, tapi anak-anak saya alhamdulillah bisa diajak bicara secara dewasa. Kadang-kadang kesalahan kita sebagai orang dewasa adalah menganggap mereka sangat anak kecil untuk mengerti, sebenarnya tidak. Ketika saya belajar dari anak bule, saya kalau lihat di film-film gimana bule ada sisi positifnya, saya lihat mereka tuh kalau komunikasi sama anak itu kayak, anaknya tuh kayak orang dewasa gitu, ngobrol, mereka diskusi, jangan anggap mereka anak kecil. Saya bilang ke mereka, nak, orang itu pikirannya beda-beda. Dan kita nggak bisa paksa orang untuk sama dengan kita, biarin aja mereka begitu. Makanya selalu kata terakhirnya pamungkasnya saya bilang, kalau ada apa-apa tanyanya sama bunda sama ayah. Tanyanya ke siapa? Bunda sama ayah. Boleh tanya ke orang lain? Boleh. Tapi kalau nanti ada sesuatu jawaban dari mereka apa, konfirmasi lagi ke bunda dan ayah. Jadi kontrolnya memang ada di kami sebagai orang tuanya. Sepakat banget, makanya kalimat yang bikin anak jangan sampai steril tapi menjadi filter itu balik ya. Bener-bener itu bener-bener orang tua yang mengajak anaknya untuk menjadi anak yang kritis, yang bisa apa namanya terpancing juga gitu kan. Oh iya, ini kayak ada perbedaan pendapat nih sama apa yang aku pernah dengar dari bunda langsung. Sebaiknya aku harus apa nih? Oh berarti aku harus tanya lagi ke bunda. Betul. Jadi balik lagi ke keluarga, balik lagi ke orang tua gitu ya, Coach. Balik ke orang tua. Jadi lagi. Penting banget. Penting banget itu terus didengungkan berarti ya, Coach ya. Harus. Jadi filternya ada di kita, di keluarga kecil kita. Jadi orang lain mau punya pendapat apa silahkan. Bahkan sama neneknya juga mereka suka berdebat. Sama neneknya suka berdebat mereka. Kenapa sih Oma? Oh, gini. Kalau sama bunda kita nggak apa-apa. Kalau sama Oma, kok
kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Mereka tuh selalu kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu. Lagi fase memang mempertanyakan banyak hal. Tapi sekali lagi saya bilang biarkan orang berbeda, itu mereka, kita nggak bisa paksa orang seperti apa yang kita mau. Tapi Gavin dan Kanaya tahu kan maunya apa? Nah udah itu aja. Komunikasi sama bunda, kalau pokoknya izinnya ada di bunda sama ayah. Kalau ayah bilang oke, oke. Kalau ayah bunda bilang tidak, tidak. Jadi mereka tahu otoritasnya ada di kami berdua gitu. Jadi ya alhamdulillah sih selama ini support system itu berjalan baik ya dari mereka balita. Dari mereka balita kami sudah coba ajak mereka komunikasi lah. Secara jangan dianggap mereka anak kecil yang nggak ngerti apa-apa loh. Malah mereka menyerap bisa lebih banyak dari kita sendiri padahal ya. Luar Mereka biasa. lebih cepat menangkap. Dan ini boleh didoain ini juga Bun Oasa, dari tadi Bunda Oasa, amin, semoga diberi yang terbaik untuk tadi mungkin ya Terima Kakak kasih Gavin dan Kakak Bunda. Naya. Terima kasih banyak doanya, dan boleh yang masih mau bertanya, kita kira-kira wah 3 menit lagi Coach, kita sudah mau 1 jam, tapi mungkin Oh baik. nggak terasa banget, Oh ya saya pikir baru 5 menit. kayaknya masih Kayaknya baru 5 mau menit. begitu berlanjut terus. Aduh, ini kayaknya salah nih jamnya ya. Kita kayak masih seru. Terima kasih banyak Atau nih ya ada Coach pertanyaan tuh kesempatannya. Bunda, kapan Tuh ada Buma, kapan Kak Gavin diketahui kapan potensi dan minatnya? dan minatnya. Oke. Usia Tadi 8 tahunan ya kalau nggak salah tuh umur 8 tahun. Saya juga sempat bawa sih ke psikolog untuk tes minat bakat segala macam. Tapi kalau saya lebih pengen dengar dari anaknya sih secara langsung. Saya nggak mau paksa. Kakak mau jadi apa? Yang penting kakak happy, kakak nyaman. Kakak mau jadi apa? Dia mulai tertarik. Kan kadang-kadang anak tuh perlu kita kenalkan dengan berbagai bidang ya. Nih saya kenalin robotik sama dia. Dia tertarik nggak? Ternyata kalau yang model Lego kayak gitu aku nggak mau, aku mau yang robotnya desain langsung beneran yang udah kayak engineer bla 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 bla. Ya udah kebetulan omnya itu kan oke. ketua komunitas robot Indonesia, udah belajar sama om. Ya Oke. belajar sama om. Wah, nanti Mehmet bisa ya. Mehmet boleh tuh sama Om. Ketua komunitas robot Komunitas apa Indonesia. tuh Coach kalau boleh tahu? Kenapa? Komunitas apa tuh Coach? Namanya komunitas robot Indonesia. Kebetulan ketua umumnya itu keluarga kita gitu. Jadi memang mereka itu dari suka ngumpul tuh anak-anak yang suka memang bikin robot, desain robot, bikin kompetisi, mereka saling kasih seminar, ilmu pengetahuan dari luar negeri juga suka datang atau nanti dari Indonesia yang pergi keluar gitu. Jadi memang benar-benar komunitas robot ini ada mulai desain, produksi, mengedukasi, bikin event dan segala macam. Nah, Gavin ternyata suka di situ. Lalu ya itu, dan dia ternyata di editing videonya bagus. Saya pernah coba iseng coba dong bikinin ini, ternyata di sense untuk edit video, tampilan bikin visual, audio visualnya bagus. Jadi memang anak itu harus dieksplor dan kasih kesempatan dia untuk memilih sih. Jadi tadi ya mungkin diawali dengan tes minat bakat kalau untuk secara gambaran luasnya gitu ya Coach ya. Iya. Biar apa kita juga jadi orang tua lebih yakin gitu ya, lebih pede kita mau kasih apa nih. Yang pertama diajukan ke anak apa gitu nggak sih Coach? Iya, jadi ada beberapa hal suruh dia coba mana yang dia nyaman dengan itu. Saya kan baca buku nih, kira-kira anak ADHD tuh apa yang bisa ya, yang bisa ini. Oh coba musik drum katanya bagus. Buat karena kalau disuruh saya nggak tahu piano bisa, tapi kalau piano kan kayaknya butuh bagaimana drum aja kak biar maskulin gitu. Saya masukin drum, ternyata dia nggak terlalu tertarik. Dia udah belajar beberapa kali coba, dia bilang aku nggak ini, aku mau berhenti aja dari music schoolnya gitu, dia bilang ya udah. Nah ternyata di robotik sama di game itu ininya dia, passionnya Jadi dia. tetap kalau sekali nggak mau mungkin kita cari lagi gitu ya. Memang ya jadi orang tua kita juga belajar untuk memahami anak gitu ya Coach ya. Betul betul, kasih mereka Dia mereka kesempatan, maunya apa. jangan Iya, dipaksa. kasih Kadang kita kesempatan. maksa, kita suka maksa mau jadi apa. Nanti kayak yang cewek juga nih, saya kan sebenarnya pengennya dia jadi dokter harapan saya gitu ya, tapi dia bilang oh enggak, aku ini mau jadi dancer bunda. Oke, saat ini kamu mau jadi dancer. Jadi Oke. dancer. Makanya dia hobi bikin TikTok dengan konten-konten dancingnya dia. Tapi saya pikir biarin dulu lah ya. Tapi kan dokter bagus loh. Kadang-kadang kita tetap ngarahin. Cuman saya nggak mau maksa. Saya nggak mau maksa dia.
Cuman nggak tahu, mungkin kalau saya kan berprinsip, Pelan ya. saya berprinsip gini, hidup dalam passion. Karena saya juga tipikal orang yang hidup dalam passion saya. Hidup untuk passion saya. Dan making money from passion. Jadi saya pengen anak-anak saya juga, ya udah hidup dengan passionmu, making money dari passionmu, Bunda nggak mau paksa. Karena saya belajar dari pengalaman ibu saya. Ibu saya itu termasuk pembelajaran yang baik buat kami gitu ya. Ibu saya tuh dulu pengennya jadi desainer baju. Lalu dipaksa oleh almarhum nenek saya jadi dokter. Dan jadilah beliau dokter, tapi akhirnya berhenti tengah jalan, nggak praktek, nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa, kan sayang. Dan ternyata kalau buka butik, dia desain baju. Dia kembali kepada passionnya gitu. Jadi saya pikir kenapa, biarkanlah semua orang berjalan dengan passionnya, dengan apa yang mereka cintai. Do what you love what you do, the results will love you back gitu prinsipnya. Masya Allah, luar biasa sekali sesi hari ini bersama Coach Primi Putri Surya Atmaja. Kita rasanya pengen tambah terus ya, jamnya Emang pengen udah habis ditambahin kita lagi ya? durasinya. Tapi khawatir nanti bisa jelek. Oh, Nah, mati sebelum itu sendiri jelek ya? sendiri, Oh ya, dia cuma 1 jam ya maksimal ya live IG ya? ini Oke. nggak ada maksimalnya. Iya, sekali lagi terima kasih kepada yang sudah hadir, yang sudah ikut juga. Nah, seperti biasa Coach, di setiap akhir sesi selalu ada door prize Oh, luar gitu Coach. biasa. Jadi nah di sini Coach ingin memberikan ke siapa nih? Tadi mau kasih pertanyaan atau sesuai dengan pertanyaan yang masuk pertama Coach? Boleh Yang banyak Coach yang tentukan. yang banyak nanya siapa nih? Bunda Oase ya? Iya nih. Ada dua. Yang satu, oh iya, yang paling banyak Bunda Oase Oase betul. sama satu lagi Umi nih. Umi Atun. Iya, Umi Atun Hasanah dengan Bunda iya. Oase nih. Iya. Mana kalau itu aja ya kali ya Coach? Pertanyaan aja kali ya Coach? Oh ya, Atau Coach boleh? mau kasih Ah, pertanyaan apa saya? boleh apa aja Coach? Aduh, kenapa harus kasih Bebas, pertanyaan nih? sebebas-bebasnya. Kayak ujian nih. Oh ini aja, Buma apa, aja, Buma aja yang kasih pertanyaan. Buma aja ya? Iya. Itu aja deh. Yang tadi sudah menyimak nih, kesukaan Kakak Gavin kan gamer nih. Dan sudah sedang membuat YouTube channel. Nah, YouTube channelnya Kak Gavin, tadi kita udah berkali-kali sebut nih. Boleh Oh iya. yang sudah dengar tadi YouTube channel dari Kak Gavin, boleh langsung diketik. Nanti yang paling cepat dia yang akan bisa memilih door prize yang Buma siapkan. Alhamdulillah disponsori oleh For Little Saleh. Aduh, luar biasa For Little Saleh. For Little Saleh itu apa sih, Buma? Jadi ini wadah yang bukan wadah ya, toko online shop gitu untuk segala jenis media edukasi untuk anak, untuk keluarga. Jadi berharap di For Little Saleh ini selalu menjadi mitra keluarga Muslim Indonesia gitu. Oh, Jadi Masya Allah. yang kita berikan di media-media edukasi dan juga pastinya menyelenggarakan program-program yang mendukung parenting, di mana biasa bersinergi dari mulai keluarga kecil inti sampai meluas gitu pengennya. Seperti hari ini juga heart to heart session pun disponsori oleh For Little Saleh, dan For Little Saleh itu ownernya ya saya sendiri. Sukses selalu. Mohon doanya semoga segalanya mendatangkan keberkahan, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Coach Prim atas waktunya. Pastinya dengan kepadatan yang luar biasa masih bisa menyempatkan diri untuk mau berbagi ke seluruh orang tua yang mungkin saja memiliki anak yang berkebutuhan khusus juga. Jadi hari ini bisa sama-sama belajar dari seorang Coach Prim yang sudah memiliki anak yang berusia 11 tahun. Jadi sudah balik pula ya. Jadi hari ini sungguh banyak banget catatan Buma yang tadi Buma udah sedikit kasih poin-poin yang dari Coach. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran bisa dibuka lagi. Insya Allah ini bisa berhasil ke send di IGTV-nya Mila Mucil. Jadi semoga
teman-teman yang belum menyimak dari awal bisa melihat gitu ya. Nah, boleh sudah ada oh sepertinya agak sulit ya pertanyaannya ya. Nggak ada yang jawab tuh, apa tadi Oke, nama boleh. YouTube-nya Gavin? Apa Iya, tadi nama channel YouTube-nya agak sulit ya. Gavin? Ini thank you for sharing. Katanya sehat selalu Bun Mila dan Coach Prim sama-sama. Boleh. Sama-sama. Jadi kita tentukan yang paling banyak pertanyaan aja ya Coach ya. Iya, Dari Bunda siap. Oase Oase, Bunda Oase Oase boleh Osea, DM Osea, Bunga ya. Osea, Nanti Bunga Oase. ya Oase underscore Oase. Insya Allah nanti Bunga DM untuk memilih door prize yang diinginkan gitu. Terima kasih banyak kepada Umi Atun Hasana, Umis underscore Atun Hasana, dan tadi ada sepertinya ini alumni coach nih, Yudi. Oh Coach, iya. aku bisa karena kamu coach, katanya coach andalan aku. Itu salah Halo satu Mas public speaking Yudi, academy Mas ya. Yudi Obelix ini juga kita punya sesi coaching private lah, dan Mas Yudi ini teman SMA saya nih. thank, Oh, thank you Mas sudah bergabung Mas di live Instagram ini, terima kasih. di awal-awal sih ada juga tadi ada temen SMP kalau saya tadi. Kayak hari ini reunian jadinya ya coach. Iya, Iya. Jadi oh iya coach, nanti di Coach Prim Public Speaking sendiri tanggal berapa Coach yang kita ada kelas premium lagi di batch 9 ya Coach ya berarti ya? batch 9 ya. Di hari batch Baik, 9. tanggal 18 Januari hari Senin, teman-teman, Coach Spring Public Speaking Academy menggelar event belajar public speaking gratis. Nanti untuk teman-teman yang mau bergabung, silahkan melalui Bu Mamila. Masya Silakan DM ke Bu Allah. Ini Mamila untuk mendapatkan akses bagaimana masuk kelas belajar public speaking 5 hari loh. Jadi kita 3 hari plus 2 hari ya, dan itu gratis. Untuk teman-teman silahkan hubungi Bu Mamila. Dan saya baru ketemu program gratis tapi isinya tuh layaknya udah bayar mahal gitu Coach. Makanya sangat sangat sayang kalau nggak dibagi-bagiin gitu informasinya. Makasih banyak ya Coach. Semoga Sama-sama. terhitung sebagai amal jariah Coach Prim Amin ya Allah. sekeluarga Terima sehat kasih. selalu, dilimpahkan rahmatnya yang banyak sama Allah. Amin ya robbal Amin. alamin. Terima kasih sekali lagi Coach Prim. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dadah-dadah dulu ya sama Coach ya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah bergabung. Sama-sama. Wah, ada Mama double underscore A kakak. Terima kasih banyak semuanya. Buma end dulu ya. Insya Allah ini bisa disaksikan lagi di IGTV. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Mas sudah diundang. Iya, Coach.